Menteng Channel. Mengenang Dai Sejuta Umat, Kiai Haji Zainuddin MZ, 2 Maret 1952, 5 Juli 2011. Pemirsa Menteng Channel, tanggal 5 Juli 2011, Dai Sejuta Umat Kiai Haji Zainuddin MZ telah berpulang. Bertepatan dengan 5 Sya'ban 1432 Hijriah. Zainuddin meninggal dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta karena serangan jantung dan gula darah. Beliau menghembuskan nafas terakhir pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Telah 13 tahun Kiai asal Betawi ini meninggalkan kita. Kita kehilangan sosok dai yang menjadi panutan umat ini. Kita tak lagi menyaksikan ceramah-ceramahnya yang memukau, baik secara langsung maupun melalui radio dan televisi. Zainuddin lahir di Jakarta 2 Maret 1952 dari pasangan Turmuzi dan Zainabun. Inisial MZ diambil dari nama ayahnya, Turmuzi. Ayahnya pensiunan pegawai PLN, sementara ibunya seorang ibu rumah tangga. Sang ayah berpulang ketika Zainuddin baru menginjak usia 2 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Udin kecil membantu sang ibu dengan berjualan nasi uduk. Bakatnya sebagai singa podium sudah kelihatan ketika dirinya masih bocah. Zainuddin kecil sudah tampak mahir berpidato. Udin, nama panggilan keluarga untuk anak tunggal ini, suka naik ke atas meja. Dengan gaya jenaka, Udin juga tak sungkan berpidato di depan tamu yang berkunjung ke rumah kakeknya. Sepenggal cerita lucu pernah dialami oleh Zainuddin sepulang menghadiri ceramah di salah satu tempat. Bisyarah yang diterima dai kondang ini tak langsung dibuka. Setelah sampai di rumah, bisyarah di dalam amplop itu disobek. Ternyata amplop tak ada isinya sepeser pun. Kepiawaiannya berpidato makin terasa ketika dia menempuh pendidikan madrasah sanawiyah hingga tamat aliyah di Darul Ma'arif Jakarta. Dia belajar pidato dalam forum ta'lim muhadharah. Selama 6 tahun, Zainuddin mengenyam pendidikan di bawah asuhan Kiai Haji Idam Khalid, ulama karismatik asal Kalimantan. Penampilannya memukau teman-temannya. Kebiasaannya membanyol dan mendongeng menjadi daya tarik pada setiap ceramahnya. Seiring dengan kemampuannya yang terasa, permintaan ceramah pun terus mengalir, mulai dari tingkat lokal sampai merambah ke seluruh pelosok tanah air, bahkan hingga ke negeri jiran Malaysia, Singapura, Brunei, hingga mancanegara. Sampai saat ini, setelah wafatnya 13 tahun lalu, ceramahnya masih kerap kita dengar di berbagai tempat, baik melalui pengeras suara di musola atau masjid, untuk menunggu masuknya waktu sholat. Dakwahnya yang menyentuh mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat dari berbagai lapisan. Materi yang disampaikan gampang dipahami. Pendengarnya pun tak tersinggung ketika materi dakwahnya menyerempet-nyerempet hajat hidup orang banyak, tajam dan penuh kritik sosial. Ketika Allah
Alih-alih tersinggung, jamaah malah tersenyum mendapat sentilan sang dai. Bahkan tertawa kecut, karena dai sejuta umat ini menyampaikannya dengan jenakah. Ketika berdakwah, Kiai Haji Zainuddin MZ menggunakan pendekatan kemanusiaan. Dakwah Zainuddin lebih banyak menyentuh, bukan menyinggung. Mengajak, bukan mengejek. Merangkul, bukan memukul. Di matanya, berdakwah itu harus menyentuh dan sampai kepada sasaran. Zainuddin menempuh pendidikan tinggi di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Zainuddin juga berhasil meraih gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Menyadari tanggung jawabnya sebagai seorang dai, Kiai Haji Zainuddin MZ tak lepas dari kegemarannya membaca. Saban hari usai sholat subuh, sang kiai bisa dipastikan melangkahkan kakinya ke perpustakaan pribadinya. Tak cuma di rumah, dai sejuta umat ini juga melakukan kebiasaan membacanya ketika dalam perjalanan. Tak pelak, ceramah-ceramah sang kiai menyentuh kesadaran orang-orang yang memiliki dosa banyak dan kemaksiatan. Mulai dari rakyat biasa, kalangan menengah ke atas, PSK, pemabuk, pencuri, ilmuwan, seniman, sampai budayawan. Dari mereka yang semula tak peduli terhadap Islam menjadi cinta Islam. Mereka terbius oleh ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ. Tempuh dalam waktu yang maaf Pak, kalau Bapak kan Semasa hidup, Kiai Haji Zainuddin MZ memiliki kedekatan dengan nama-nama beken, seperti Raja Dangdut Rhoma Irama, budayawan W.S. Rendra, pengusaha Setiawan Jodi. Kedekatannya dengan Rhoma Irama melahirkan sebuah film musikal berjudul Nada dan Dakwah. Kedekatan Zainuddin dan Rhoma bukan hanya dibuktikan dengan seringnya mereka bertemu. Ketika berkendara, dalam perjalanan, Zainuddin acap mendengar lagu-lagu Rhoma yang syair-syairnya penuh dakwah. Sebaliknya, Rhoma pun ditemani ceramah-ceramah Zainuddin di dalam mobilnya. Berdakwah tak kenal lelah, tak mengurangi kecintaannya pada sepak bola. Zainuddin bahkan memasukkan analogi sederhana dari permainan sepak bola. Pertama, sepak bola adalah olahraga tim yang mengajarkan kita betapa pentingnya nilai-nilai kebersamaan. Posisi dan fungsi setiap pemain boleh berbeda, tapi semua punya tujuan yang sama, melesakkan bola ke gawang lawan. Kedua, sepak bola mendidik kita profesional dan proporsional. Kiper bertugas menjaga gawang, striker berusaha menciptakan gol, bek menjaga serangan lawan. Libero, playmaker, mengatur ritme permainan agar tetap mengalir. Kapten menjaga kekompakan tim, dan sebagainya. Ketiga, sepak bola mendidik untuk menaati peraturan. Aturan waktu pertandingan, aturan tindakan yang tidak boleh dilakukan, ketentuan pelanggaran, sanksi di lapangan berupa kartu kuning dan kartu merah. Jika tak taat peraturan, hukuman tidak mengenal bulu, pemain, pelatih, bahkan penonton bisa kena sanksi. Begitulah sosok dai sejuta umat, Kiai Haji Zainuddin MZ. Tayangan Lenteng Channel ini hanya sekilas dari begitu banyak mutiara hikmah yang pernah disampaikannya di berbagai podium dan mimbar dakwah. Semoga ilmu-ilmu yang pernah almarhum sampaikan bermanfaat dan menjadi ladang pahala buat Kiai Haji Zainuddin MZ. Amin. Wahai Allah, ampunilah guru kami dan orang yang telah mengajar kami. Sayangilah mereka, muliakanlah mereka dengan keridhaan-Mu yang agung, di tempat yang disenangi di sisi-Mu. Wahai yang Maha Penyayang di antara penyayang.
Simak terus Lenteng Channel yang membuka cakrawala pengetahuan Anda dari berbagai belahan dunia. Terima kasih telah menonton Lenteng Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.